Kalian tahu influencer kan? Orang yang ngepost foto kece-kece di sosmednya. Tebak, gaji mereka berapa dalam 1-2 jam? 80 juta rupiah. Hai warga kreatif, buat kalian belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Leo Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, monggo di subscribe, di like, dan di komen juga. So hari ini gue pengen ngelanjutin YouTube Shorts-nya gue. Yes, gue ada YouTube Shorts, dimana gue coba buka topik dari viral tweet yang lagi di ngomongin semua influencer. Kalian pada bilang durasinya kependekan dan minta versi panjangnya. So hari ini gue bakal bahas secara tuntas tweetnya Kak Dea Anugrah. Simpelnya secara makro, si doi nge-tweet ngebandingin gaji rakyat jelata dengan gaji influencer, dimana satu 800.000, satu 80 juta. Tweet ini sebenarnya bentuknya thread. Si doi ada 4 tweet untuk follow up tweet pertamanya dia, tapi banyak yang komentarin tweet pertamanya doang yang ngebandingin 800.000 ke 80 juta. Semua influencer kena sama thumbnailnya, sama clickbaitnya si doi. Sebelum gue bahas, gue punya komentar. Gue mau kasih tahu argumen-argumen influencer di sosmed yang gue dapat. Menurut gue sih mereka agak baper, and basically most of them ngomong, "Boy, lu pikir gampang? Lu kagak tahu capeknya bikin ide dari mood boarding ke produksi ke edit sendiri, abis itu lihat viewsnya 0. Lu pikir enak? Lu pikir sepele di pekerjaan? Lu tahu gak rasanya punya ketakutan nggak punya pendapatan tetap, nggak bisa dapet kredit rumah, nggak bisa nyicil mobil, nggak usah banding-bandingin gaji. Ada dokter murah, ada dokter mahal. Perfect competition, bro. Namanya perusahaan Bluebird aja bisa diselip sama Gojek. Ini ya namanya value, nilai tambah. Oke, gue ngapain ngomongin itu semua karena menurut gue semua influencer sudah mengeluarkan unek-uneknya. Dan gue rasa dari unek-unek tersebut semua orang juga sekarang aware bahwa pekerjaan influencer itu susah. Dan itu adalah profesi, bukan cuma main-main. Bener, gitu dong. Oke, saatnya move on dari bapernya kita ke objektif tweetnya ini. Menurut gue tweet-tweet berikutnya si doi juga lumayan ekstrim pemilihan bahasanya. Tapi itu her kredit kalau misalnya nggak se-ekstrim ini, menurut gue nggak mungkin viral. Dan ini tweet terakhir si doi, dan menurut gue ini luar biasa. Apa yang dipasarkan kalau produk nggak ada? Siapa yang mau membuat produk? Mata rantai terpenting dibiarkan berkarat terus-terusan. Gue bisa salah, tapi gue mendapatkan impresi bahwa si doi membuka topik industri influencer atau yang gue sebut kreator ekonomi untuk kasih awareness bahwa kalian melek dong, penopang perekonomian kita yang real itu tuh nggak diperhatiin, nggak dapet insentif. Dan itu yang gue pengen bahas lebih detail di hari ini, kreator ekonomi. Ini jargon udah lama, tapi di tahun 2020 kemarin di Amerika Serikat banyak banget yang pakai jargon ini, kreator ekonomi. Creator economy of $69 million. Creators with just a few hundred fans are turning to platforms where they, not Facebook, can control their fan relationships and all that data. Buktinya banyak banget startup kreator ekonomi yang difunding oleh venture capital di Amerika Serikat. Di tahun 2020 aja ada Substack, di mana itu ngebantu kreator bikin newsletter, itu dapat 65 juta US. Lalu ada Cameo, di mana itu jualan shout out dari seleb-seleb gitu, dan itu dapat 100 juta US. Dan ada juga Patreon, udah divaluasi 1,2 billion. Dan ini juga ada tabel yang nge-breakdown semua perusahaan yang berkecimpung di kreator ekonomi, dan di fundingnya udah gila-gila banget. Dan ini semua adalah data perusahaan Amerika Serikat. Di Indonesia belum ada. Lanjut. Dan sekarang kalau kita lihat trennya, semua perusahaan besar yang biasanya kagak mau bayar kreatornya, terutama Facebook, mereka malah ngeluarin alat-alat untuk ngebantu kreatornya jualan langsung di dalam apps-nya. Karena mereka lihat perkembangan startup di kreator ekonomi makin pesat. Ya akhirnya mereka ikutan. Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, semua berlomba-lomba memberikan insentif untuk membuat kreatornya nyaman di platformnya mereka. Jadi kebanyakan orang lagi bullish sama kreator ekonomi. Apa sih kreator ekonomi? Simpelnya itu adalah ekonomi yang diciptakan oleh kreator, terutama kreator yang digital native. Dan menurut gue, ekonomi ini sebenarnya adalah domino efek dari Kim Kardashian. Bahwa siapapun bisa jadi seleb. Dan momentumnya kena banget, abis itu keluar Twitter, keluar Instagram, keluar Vine, keluar Snapchat, keluar TikTok. Ekosistemnya jadi makin mature, makin dewasa. Dan bahkan ada survei yang nanya ke anak-anak kecil, lu mau jadi apa pas gede? Orang-orang pada bilang YouTuber. Bahkan di Cina udah ada sekolah influencer. Yes, ini klipnya klip asli guys. Ini bukan dari film.
Bahkan ada satu perusahaan sekolah influencer ini sudah IPO di Nasdaq 2019 kemarin. Tapi problem dengan kreator ekonomi adalah cuma cater ke top 1%. Lu kalau misalkan jago banget, lu bakal hidup layaknya industri entertainment yang tradisional. Akhirnya kebentuk yang namanya long tail distribution curve, di mana orang-orang bisa hidup di kreator ekonomi kalau misalnya mereka itu top 0.1% atau bahkan maksimum juga top 1%-nya. 99%-nya lagi makan apa? Yaitu semua struggling. Mereka struggling untuk jadiin ini sebuah profesi atau pekerjaan utama. Balik ke tweet terakhir si Doi, gue rasa dia pengen memberitahukan bahwa ada bahaya nih di digital ekonomi. Karena kebanyakan orang mempunyai aspirasi menjadi konten kreator atau selebgram atau whatever you wanna call it. Tapi sektor-sektor realnya yang blue collar worker nggak ada yang perhatiin, nggak punya insentif. Dan kalau kapital ke influencer makin intens, dan terus terlebih sekarang semua influencer pamer-pamer kekayaannya, apa kabar nasib industri lain? Pertanian, perikanan, perkebunan. Kalian yakin generasi berikutnya mau kerja ke industri yang kagak seksi? Siapa lagi yang mau kerja di industri manufaktur? Mau dibawa kemana supply chain negara kita? Gue ada melakukan thought exercise dan gue menemukan suatu skenario yang gue pengen sharing ke kalian. Skenario di mana ada endgame saat semuanya yang sifatnya memakai logika, logic, bisa digantikan dengan mesin. Dan alhasil akan membuat manusia lebih menggunakan soft skillnya dibandingin hard skillnya mereka. Studi kasusnya kayak Canva. Sekarang bikin poster atau grafis itu udah gampang banget dengan Canva punya template. Tapi apakah artinya kita nggak butuh punya graphic designer? Pasti masih butuh. Tapi sekarang untuk produksi akan lebih cepat dan lebih efisien dengan menggunakan Canva. Kalau ini semua skenario terjadi, apa yang bakal blue collar worker lakuin? Menurut gua mau kagak mau mereka pasti masuk ke kreator ekonomi. Kalian bayangin, ini sekarang terjadi ini dari 2006 loh. Ini 15 tahun kita akhirnya ngobrol di sini nih. Kan bayangin 50, 70, 100 tahun kemudian bakal makin banyak kayak gini. Jadi kalau misalkan diargumenkan bahwa bro namanya influencer atau kreator ekonomi ini mah bakal ada seleksi alam juga. Tapi argumen itu nggak bakal valid kalau kita memakai asumsi semua proses yang memakai logik akan diganti dengan robot atau mesin. Jadi kalau misalnya kalian petani, ya kalian bisa jadi influencer petani. Jadi kalau misalnya kalian tukang kayu, kalian bisa jadi influencer tukang kayu. Apapun pekerjaannya kalian akan beririsan dengan kreator ekonomi. Kalian bayangin deh, 3-5 tahun lalu mana ada yang namanya konten kreator asuransi, konten kreator saham. Ini makin berkembang kan? Ini industri makin beririsan ke tradisional industri. Bro, lu jangan bacot doang dari tadi. Lu sendiri kan influencer. Apa kontribusi lu terhadap perekonomian ini? Bacot. Pertama, gue kagak berasa gue influencer, gue cuma konten. Kedua, itulah yang mencetuskan Linkit, link.id. Karena gue notice kalau misalkan ini skenario terjadi, semua orang pasti butuh satu rumah, satu website untuk konsolidasi digital eksistensinya mereka. Dan yang langsung juga bisa jualan untuk partisipasi di ekonomi digitalnya kita. Terutama buat long tail creators, the 99%. As kita nih, yang kagak punya orang dalam, yang bisanya ya produksi doang. Kenapa kita harus jualan ya? Karena kita butuh pemasukan kan. Per hari ini, kreator ekonomi di Indonesia sangat dominan dengan brand endorsement. Dimana secara alam itu sangat pasif, nature-nya pasif. Brandnya inquiry dulu, baru bisa kerja. Bukan outbound, tapi inbound. Ya itu enak sih, tapi itu kalau misalkan lu udah top 1%. Kalau lu kayak gue ya, lu nggak bisa nunggu bola terus kan. Lu harus bergerak untuk bisa dapat pendapatan kan. Untuk bisa ini jadi profesi. So kalau lu kayak gue, kreator abal-abal yang nggak punya orang dalam, yang skillnya pas-pasan, dan harus cari income stream lain untuk bisa jadikan ini profesi, kalian butuh satu platform untuk jualan kalian punya produk. Contoh di Linkit, kalian bisa jualan digital produknya kalian, e-book, e-course, webinar. Apapun yang sifatnya link bisa dijual di Linkit. Dan kalian juga bisa minta support dari kalian punya audience untuk traktir kalian kopi atau apapun itu. Gue ada playlist semua konten gue yang berhubungan dengan kreator ekonomi. Kalian bisa cek aja link di deskripsi. Balik lagi ke tweet terakhirnya si Doi yang menurut gue menarik banget. Gue jujur pas liat tweet ini sebenarnya excited banget. Tapi sayangnya karena clickbaitnya si Doi, orang-orang jadi udah keburu marah. Udah gak pakai rasional. Gue padahal pengen tahu banget pendapat-pendapat orang terhadap endgame industri ini seperti apa. Apakah bakal selalu ada top 1%? Atau seperti Pareto Law, di mana ada 20% yang merepresentasikan 80% dari total industri. Dan jika beneran kalau misalnya semua yang pakai logika bisa diefisiensikan dengan mesin, gimana nih nasibnya blue collar worker-nya kita? Apakah beneran mereka semua jadi kreator? Apakah mereka punya mental untuk jadi kreator? Apakah negara Indonesia juga harus investasi ke sekolah kreator? Buat mengantisipasi ke Kak Dea punya omongan bahwa ada beberapa kreator yang sebenarnya tanda kutip tidak layak untuk jadi kreator.
buat kita bisa ada filtering system layaknya pendidikan formal. Menurut gue ini topiknya sangat seru banget buat dibicarain. Gue undang kalian semua warga kreatif untuk diskusi di bawah, karena gue yakin kalian sendiri punya pemikiran yang kritis. Seru banget sih ngomongin ini, tapi menurut gue di layar keduanya ya. Karena layar pertama kita tahu lah namanya income gap, ya bakal selalu ada. Tapi pertanyaan besarnya adalah gimana kita bikin semua orang punya kesempatan yang sama. Untuk semua orang punya hasil yang sama, menurut gue itu udah naif lah. Tapi gue sangat excited banget kalau misalkan ada teknologi yang bisa ngebantu orang-orang mempunyai kesempatan yang sama di creators economy ini. Link it. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif!